kemudian masuk sekolah dan pulang sekolah, itu biasanya banyak orang tua siswa yang menjemput. Dia itu membuat cireng, Bu. Cireng itu aci digoreng, Bu. Tapioka terus dibikin makanan gitu terus digoreng gitu ya, Bu ya. Kalau orang Jawa Barat pasti familiar dengan makanan. Kalau di Jawa Tengah itu cikar, Mbak Neno. Oh, enten nggih, Pak? Aci dibakar. Karena beliau berasal dari Sukabumi dan terbiasa sejak kecil itu makanan-makanan kampung, dia membuatlah cireng itu. Karena satu prosesnya gampang dan yang kedua itu udah menjadi makanan orang Jawa Barat itu udah biasa lah makan itu. Makanan favorit, salah satu makanan favorit. Dia membuat itu. Itu Bu, cireng hasilnya itu di meja depan kelas gitu. Dan kan pasti gurunya nanya, "Bu, ini apa?" "Oh, itu cireng, Bu. Harganya segini, Ibu mau?" Cobalah satu. Besoknya lagi ternyata ibu-ibu itu cerita kepada ibu-ibu yang lain, ada cireng loh, enak di situ. Nah, kemudian Bu, apa yang kemudian beliau lakukan? Karena pesanan mulai banyak cireng itu, kemudian dia meminta rekan-rekan guru yang lain ngajarin rekan-rekan guru yang lain untuk juga membuat cireng. Bukan ibu gurunya mungkin, bukan bapak gurunya yang membuat, tetapi orang yang di rumah. Jadi kalau ibu gurunya yang mengajar, maka pembantu di rumah yang diajarin bikin cireng. Kalau guru yang di situ itu adalah bapak-bapak, maka yang diajarin adalah istrinya guru itu buat cireng. Sehingga ini menjadi gerakan komunitas cireng. Yang pada akhirnya ada orang tua murid yang mengatakan begini, "Boleh nggak saya jadi reseller?" Sekarang dia punya perusahaan yang ini berkembang. Dia masih jadi guru TK, masih Bu sampai hari ini. Tapi dia juga owner dari perusahaan cireng itu. Dan kebiasaan dia itu pada akhirnya melebar kepada guru-guru yang lain. Ya, ternyata ya, luar biasa dong. Berarti kelasnya banyak dong ya. Nah, Alhamdulillah. Barangkali Bu, kita bisa melihatnya satu persatu. Apakah ada yang passionnya di bidang ekonomi, yang punya kebiasaan memasak dan sebagainya, atau mungkin juga ada yang bisa jadi guru les. Itu yang harus kita temukan, Bu. Jadi mungkin tips dari saya tidak akan terlalu optimal karena apa? Untuk memberikan advice itu saya kurang berani, Bu. Kenapa? Karena kalau saya betul-betul diminta memberikan advice, maka saya harus ke Tegal, Bu, ke sekolah Ibu. Saya harus ngamatin, harus bergaul dengan Bapak Ibu guru yang ada di sana, baru mungkin advice-nya barangkali lebih tepat dibandingkan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini gitu.